Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus bagi saudaraku dimanapun saudara berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita diberi karunia yang ajaib. Kalau boleh saya istilahkan, itu juga kita diberi kepercayaan ilahi untuk melakukan tugas ilahi. Karena ketika Tuhan memberikan rohnya, memberikan karunia-Nya, urapannya kepada kita, maka itu adalah kepercayaan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi sebenarnya setiap orang percaya pada dasarnya dia adalah ujung tombak dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tidak ada istilah orang awam di dalam gereja, tapi semua adalah imamat rajani. Semua diberi kuasa. Semua Tuhan bawa untuk berperan serta dalam pembangunan tubuh Kristus, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita semua adalah orang-orang yang diberi kepercayaan ilahi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus juga mengajar kita sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan ilahi menjadi rekan sekerja Tuhan. Rasul Paulus mengajar agar kita meletakkan pikiran dan perasaan kita di bawah kaki Kristus. Kenapa? Karena supaya yang terjadi dalam hidup kita itu hanyalah kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Kita meletakkan pikiran dan perasaan, itu bicara tentang jiwa sebenarnya. Di mana ada pikiran, perasaan, keinginan, semua diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya kita menawankan semua pikiran, perasaan, kita tawankan jiwa kita di bawah kaki Kristus, supaya hanya kehendak Kristus saja yang terjadi di dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, Tuhan Yesus pun juga sudah memberikan satu teladan. Di Taman Getsemane, Tuhan Yesus mengajar kita melalui doanya supaya jadilah kehendak-Mu. Setiap orang, saya percaya, sebagai orang normal punya kehendak. Sebagai orang yang jiwanya sehat, dia punya kehendak, dia punya keinginan. Dan tidak salah orang punya keinginan untuk memiliki sesuatu, tidak salah. Tapi ketika dia diperbudak oleh kehendaknya, maka dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Disinilah kita diajar oleh Tuhan agar yang terjadi itu kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam doa Bapa kami juga demikian. Di Taman Getsemane Tuhan berkata, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu saja yang menjadi. Kita baik oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus diajar untuk mengedepankan kehendak Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan karena pada dasarnya kita sudah dibeli dan lunas dibayar dengan darahnya. Sepenuh hidup kita adalah milik Kristus. Kita sudah menjadi milik Kristus sama seperti seorang hamba yang dibeli oleh majikan baru, oleh tuan yang baru. Demikianlah sebenarnya kita menjadi hamba Kristus. Nah, karena sebagai hamba Kristus, maka sudah sewajarnya kita mengedepankan kehendak Kristus Tuhan kita di atas hidup kita. Demikian juga Rasul Paulus berpendapat tentang dirinya. Dia adalah hamba Kristus seperti budak belian. Bahkan lebih lagi Rasul Paulus juga mengatakan dirinya adalah tawanan Kristus, tawanan roh. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang tawanan, ini gambarnya seperti seorang tawanan perang yang dijarah. Seorang tawanan yang ada di dalam dirinya itu hanya satu kata, nurut aturan yang menawan. Dalam satu kisah pada zaman revolusi, zaman dahulu, ada cerita-cerita bagaimana ketika seorang tentara dia ditawan, itu dia berpikir bahwa dirinya pasti mati. Saya membaca cerita-cerita bagaimana zaman dahulu ketika ada istilah Danyang Malaysia. Ada beberapa orang Indonesia yang ditangkap, ditawan di sana. Mereka berpikir tidak mungkin kembali ke Indonesia, tidak mungkin mereka hidup. Ada yang berpikir nanti tidak lama lagi pasti mati.
Sebenarnya kasih Tuhan, itulah ada apa yang ada di dalam benak tawanan, dirinya itu pasti mati. Nah, kepada jemaat Galatia Paulus juga berkata demikian, bahwa dia sebenarnya sudah mati. Tapi kalau dia hidup, sebenarnya Kristus yang hidup di dalam dirinya. Nah, kita akan belajar dari ayat ini sehingga kita akan bangkit menjadi terang. Sebab kita pada dasarnya sebagai manusia lama sudah mati, tapi yang hidup adalah Kristus di dalam hidup kita, supaya kita menjadi terang, karena terang Kristus itu nyata melalui hidup kita. Kita akan belajar dari ayat ini. Mari saya ajak membuka kitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Galatia pasal 2 19 dan 20. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia di sini, dia berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Ketika Rasul Paulus berkata demikian, apakah secara realita dia sudah mati? Memang tidak, dia masih hidup. Buktinya dia berkata, dia menulis, dia berkata, aku telah mati. Yang mati adalah manusia lamanya. Di sini Rasul Paulus berkata mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Kenapa dia mengatakan aku mati oleh hukum Taurat? Apakah hukum Taurat itu tidak baik? Saya percaya tentu ada alasan yang kuat dari Rasul Paulus ketika dia berkata aku telah mati oleh hukum Taurat. Kalau kita menengok ke belakang, Rasul Paulus itu dia adalah seorang Farisi. Sebagai seorang Farisi dan orang yang taat melakukan keagamaan, saya percaya Paulus pasti tahu bahwa Taurat itu kudus. Taurat tidak turun atas kehendak manusia. Taurat bukan buatan manusia, namun Taurat itu murni dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Taurat diberikan untuk kebaikan. Ada salah satu sifat dari hukum Taurat namanya bonitas, yaitu kebaikan. Kalau dari Tuhan dan pemberian Tuhan, maka itu pasti baik. Tuhan memberikan Taurat kepada umatnya itu sebenarnya untuk kebaikan umatnya. Nah, sebagai seorang Farisi, tentu Paulus sangat percaya, Rasul Paulus dulunya sangat menjunjung tinggi Taurat itu. Saya percaya ia pasti dengan tekun melakukan seluruh hukum Taurat dengan baik. Kepada jemaat pun Rasul Paulus mengatakan bahwa dia berkata tidak bercela dalam menaati hukum Taurat. Dia tahu bahwa itu datang bukan atas inisiatif manusia. Lalu kenapa Rasul Paulus berkata bahwa ia telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat? Saudara yang kasih Tuhan, frase ini dapat kita pahami dengan pengertian yang berbeda sebenarnya kalau kita telaah. Pertama, kita bisa memahami bahwa Rasul Paulus telah menjadikan dirinya sebagai hamba dalam ketaatan pada Taurat, pada hukum Tuhan. Dia dengan sepenuh hati sudah berusaha untuk hidup menaati hukum Taurat itu. Di sini dapat kita gambarkan Rasul Paulus seperti seorang yang sudah mengabdikan dirinya sebagai hamba untuk menaati perintah Taurat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau perintah itu datang dari Tuhan dan Paulus sudah mengabdikan dirinya untuk taat, sebenarnya itu satu tindakan positif.
Itulah artinya bahwa Paulus dalam keinginannya dia kalahkan demi menaati hukum Taurat. Segala yang menjadi mungkin kalau boleh gambarkan imajinasi, keinginan ataupun juga kehendak dari Rasul Paulus itu dia kalahkan, atau kalau boleh ekstrim dikatakan itu dia matikan demi satu hal yang penting bagi dirinya, dia dapat mentaati hukum Taurat. Jadi kalau dia mengatakan aku telah mati oleh hukum Taurat, jadi frase yang pertama ini dapat kita pahami memang satu tindakan di mana Rasul Paulus dia mematikan keinginannya, mematikan egonya, mematikan kemauannya, dan mengedepankan yang terpenting bagi Paulus pada waktu dulu adalah dia dapat hidup taat menurut hukum Tuhan itu, yaitu Taurat. Tapi frase ini juga dapat kita gambarkan bahwa dia sudah mati oleh hukum Taurat. Rasul Paulus menyadari bahwa sebenarnya tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat itu dengan baik. Hukum itu kudus karena memang datang dari Tuhan. Hukum itu baik, dan sampai sekarang pun apa yang ditulis dalam Taurat itu baik. Misalkan salah satu dari yang namanya kitab Taurat yang sering kita pahami sebagai 10 hukum Tuhan atau Asyeret Debarim, dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu baik saudara. Dan sampai sekarang itu juga baik dan itu kudus. Rasul Paulus dia sudah mengabdikan dirinya, ibaratnya kalau boleh saya katakan dia mematikan keinginannya supaya dapat melakukan keseluruhan hukum Taurat itu dengan baik. Tapi satu fakta yang dapat kita lihat bahwa tidak seorang pun dapat melakukan hukum yang kudus itu dengan baik. Taurat kudus, Taurat baik. Tapi masalahnya adalah manusianya yang tidak mampu, manusianya yang berdosa. Nah, kegagalan untuk melakukan Taurat itu akhirnya menjadi jerat bagi manusia. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kalau boleh digambarkan atau dikatakan, akhirnya manusia akan mati dijerat dengan pelanggaran terhadap Taurat. Itu yang dipahami Rasul Paulus bahwa ia gagal melakukan Taurat. Maka ia menerima hukuman. Ia katakan ia telah mati karena tidak bisa melakukan Taurat yang dari Tuhan itu dengan benar. Kalau boleh kita gambarkan seperti peraturan yang baik. Akan tetapi ketika orang melanggar peraturan itu, maka ia dijerat dengan peraturan itu. Peraturan itu menjadi satu keputusan untuk menghukum seseorang karena dia melanggar peraturan itu. Sebenarnya peraturannya baik, tapi ketidakmampuan manusia dan ketidaktaatan terhadap peraturan itu menyebabkan dia melanggar. Maka pelanggaran itu pun juga dijerat dari aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan tadi. Nah, kalau kedua pengertian ini kita gabungkan, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan. Paulus sebenarnya sudah membaktikan dirinya, hidupnya untuk menuruti hukum Tuhan, hukum Taurat. Paulus sudah berusaha mematikan dirinya untuk taat dengan sepenuh hati. Tapi masalahnya adalah dengan usahanya sendiri sebagai manusia yang berdosa, ia gagal. Kegagalan itu membawa dirinya pada satu jerat, yaitu hukum itu sendiri. Nah, disinilah Paulus mengatakan bahwa dirinya sudah seperti dihukum karena gagal. Maka dia katakan sebab aku telah mati. Dia mengatakan aku sudah mati. Walaupun dia sudah berusaha mematikan dirinya supaya dapat melakukan Taurat, tapi dia gagal dan dia dihukum. Kata aku sudah mati di sini sebenarnya kata mati itu ditulis dengan kata apotenesko. Kalau Rasul Paulus berkata sebab aku sudah mati oleh hukum Taurat, kata mati apotenesko itu maknanya bukan sekedar mati seperti orang sudah mati,
Kita memahami istilah mati itu anak orang bisa karena usianya sudah terlalu lanjut, sehingga kemudian fungsi organ semakin menurun sampai akhirnya tidak satu titik semua organnya tidak berfungsi sama sekali, berarti dia mati. Atau juga karena faktor-faktor yang lain, faktor bencana alam, sehingga orang kemudian mereka menjadi korban, itu mati. Atau mungkin karena faktor kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja dan sebagainya, maka kemudian dia mati. Dan intinya adalah bahwa terpisahnya antara tubuh, jiwa, dan roh orang itu. Itu betul secara fisik artinya mati. Tapi apotenesko ini juga punya arti, yaitu hukuman mati. Jadi kalau Rasul Paulus berkata aku telah mati, artinya aku telah menerima hukuman mati. Dia menyadari kegagalan dia untuk melakukan Taurat, itu membawa satu fakta, aku telah menerima hukuman mati. Sebagai manusia lama yang gagal, maka dia katakan aku telah mati, aku telah menerima hukuman mati. Apa hubungannya dengan kita menjadi terang dalam kasih Tuhan? Mari kita belajar sama seperti Rasul Paulus. Mari kita belajar menyadari akan kegagalan manusia lama kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita menyadari itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karunia Tuhan. Manusia lama kita sudah turut disalibkan sebagai hukuman dosa kita. Semua sudah ditanggungkan pada Kristus di kayu salib. Mari kita menyadari kita sudah mati sebagai manusia lama yang gagal. Manusia lama yang berdosa, manusia lama yang hidup menuruti keinginan dosa. Anggapan ini harus selalu ada dalam hidup kita, bahwa manusia lama kita sudah mati, artinya tidak muncul lagi. Sama seperti Rasul Paulus, dia katakan aku telah mati hukum Taurat, maka dia boleh dikatakan kegagalan untuk menuruti atau mentaati Taurat tidak muncul lagi. Karena memang dia sudah katakan aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Ketika dia menyadari dalam kekuatannya sebagai manusia yang terbatas, dia gagal mentaati apa yang menjadi perintah Taurat, maka kegagalan itu membawa saya pada satu jerat hukuman. Mari kita menyadari bahwa manusia lama kita yang berdosa sudah mati sehingga tidak muncul lagi. Sama seperti orang yang dikubur yang sudah mati, dia tidak muncul lagi. Berbicara yang namanya orang yang sudah meninggal dan tidak muncul lagi, berkembang pada daerah kita pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa orang itu yang sudah meninggal kadangkala kembali. Sudah kasih Tuhan, mari kita garis bawahi, orang yang sudah dikubur secara roh, secara jiwa, secara tubuhnya tidak akan pernah muncul lagi. Maka satu tindakan-tindakan yang dilakukan orang, kadangkala mereka melakukan persekutuan doa, tapi dengan tujuan untuk memperingati in memoriam. Mungkin 100 hari yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sebenarnya itu sama saja. Sebab semua bentuk peringatan kepada orang mati itu pada dasarnya adalah spiritisme, bagian dari okultisme. Kalau kita mengatakan bahwa manusia lama kita sudah mati, maka tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh lagi muncul. Kenapa? Manusia lama yang sudah mati tidak akan memunculkan tabiat yang lama. Kadangkala ada orang Kristen, mereka kemudian tidak memberitahu kepada gereja dan dengan diam-diam melakukan
praktik-praktik spiritisme. Praktik spiritisme bukan hanya bentuk-bentuk memanggil arwah seperti yang terjadi pada Raja Saul. Dia memanggil arwahnya Samuel melalui seorang mediator atau seorang dukun di daerah Endor. Apakah itu yang datang Samuel? Oh bukan. Itu hanyalah roh jahat yang mengambil rupa atau meniru Samuel. Jangankan meniru orang dah mati, menyamar sebagai malaikat terang pun bisa. Nah disinilah kita harus tegas bahwa kita sudah mati. Manusia lama kita sudah mati, maka segala praktek-praktek yang bersifat manusia lama, dosa tidak akan muncul lagi. Di samping juga tabiat-tabiat, tapi juga peringatan-peringatan yang berbau okultisme, sinkritisme misalkan, atau spiritisme, peringatan-peringatan pada orang mati. Seringkali orang memahami spiritisme sebagai satu tindakan, misalkan memanggil arwah, jai langkung dan sebagainya. Tapi sebenarnya spiritisme itu tidak hanya praktek seperti itu, termasuk di dalamnya ketika kita memperingati orang yang sudah meninggal, maka yang muncul adalah roh orang mati. Roh orang mati itu bukan roh orang yang sudah mati. Roh orang mati adalah nama fungsional dari roh jahat, di mana dia mengambil rupa orang yang sudah mati untuk menyesatkan manusia. Dan kalau roh orang mati muncul, sebenarnya maka dia juga bekerja dalam roh kematian. Banyak orang mereka tidak menyadari karena menganggap itu sebagai budaya. Mari kita menyadari bahwa manusia lama kita sudah mati. Maka segala tabiat, karakter, tapi juga praktik sebagai manusia lama tidak boleh nampak lagi. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan, namun sekarang aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus berkata bahwa dia hidup sekarang itu adalah Kristus yang hidup. Mungkin orang berpikir atau ketika membaca ini agak bingung. Di ayat 19 mengatakan aku sudah mati, tapi ayat 20 mengatakan aku hidup. Apakah Rasul Paulus itu hidup dan mati dan kemudian hidup lagi? Tentunya tidak. Karena dia menilai kata mati ini dalam konteks batiniahnya, manusia yang lama. Sedangkan hidup di sini dalam aspek yang sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa gambarkan sebenarnya seperti ini. Kalau sudah mati tapi masih hidup, maka ada oknum lain yang ada dalam dirinya. Jadi kalau gambaran seperti itu bisa kita imajinasikan. Misalkan dia satu tokoh, misalkan film. Ada satu tokoh dia sudah mati tapi kemudian dia hidup dan bergerak. Nah, biasanya kemudian itu diimajinasikan sebagai zombie. Aslinya sudah mati tapi karena ada roh yang masuk maka dia hidup lagi. Semalam ketika saya sedang meronda bersama dengan beberapa rekan karena jadwal ronda saya. Nah, saudara, sambil duduk di pos ronda itu kalau enggak ada aktivitas itu kan jenuh ya. Nah, kemudian ya setel TV di pos ronda, tapi juga saya kadang lihat YouTube. Nah, ada satu filmnya ini tentang Anoman, cerita pewayangan. Tapi itu sebenarnya cerita film India. Digambarkan di situ ada seseorang yang dikeroyok penjahat dan kemudian dia dibunuh. Terus kemudian ada salah satu keluarganya nggak terima dan dia, dalam pemahaman India, Anoman itu dianggap sebagai dewa. Dia seolah-olah mengancam kalau ini tidak bisa menegakkan keadilan, udah patung dewanya dirobohkan saja. Tapi kemudian, nah ini cuma film soalnya, dari patung dewa atau Anoman tadi ada cahaya masuk dalam tokoh utama yang dalam cerita itu sudah dibunuh. Tahu-tahu ini jenazah tokoh utama itu berdiri dan jadi kuat 1000 kali kekuatan manusia. Nah, namanya juga film itu kehebatan sutradaranya kan.
Tapi inilah gambaran yang disebut zombie. Seseorang yang sebenarnya sudah mati, tapi dia hidup lagi karena ada satu roh yang masuk dalam diri orang itu. Nah, saudara, mari kita melihat kebenarannya dalam hubungannya dengan menjadi terang. Kita aslinya juga demikian. Kita sudah mati karena dosa. Kita sudah dihukum karena pelanggaran dosa kita. Ingat apotenesko. Apotenesko itu hukuman mati karena kesalahan. Kita ini manusia lama kita yang berdosa, dan Alkitab memang sudah mengatakan upah dosa adalah maut. Apotenesko itu sudah terjadi. Kita sudah dihukum, kita sudah mati, yaitu manusia lama. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka manusia lama kita itu sudah dihukum. Dan penghukuman itu diambil Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus mati, maka manusia lama kita sudah mati juga. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka yang muncul dalam hidup kita adalah manusia baru. Kita sudah mati, tapi kita bergerak karena Kristus ada dalam hidup kita. Sama seperti misalkan zombie. Orang itu aslinya sudah mati, tapi dia bergerak karena ada roh yang masuk dalam dirinya. Kita manusia lama kita sudah mati, tapi kita dapat bergerak, dapat kita bertindak karena ada roh Kristus yang ada dalam hidup kita. Itu juga yang Rasul Paulus alami. Dia sudah mati karena dosa, gagal nurut Tuhan dan hukumnya. Tapi ada satu pribadi, ada satu oknum yang masuk dan bergerak melalui Paulus, yaitu Kristus. Kristus yang hidup dalam Paulus, bergerak dalam Paulus. Kehidupan Kristus keluar dalam diri Paulus. Nah, itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita sebagai manusia yang lama, yang berdosa, yang melawan Tuhan sudah mati, dan upah dosa adalah maut. Tapi maut itu sudah kita tanggungkan, diambil oleh Tuhan Yesus. Kematian Kristus itu mengambil hukuman dosa kita dan ikut dikubur bersama dengan Kristus. Dan ketika kita bangkit, maka roh yang bergerak dalam kita adalah roh Kristus. Hidup Kristus ada dalam hidup kita. Maka kalau di sini dikatakan hidup, tetapi aku sekarang hidup. Hidup di sini ditulis dengan istilah zao, dari kata zoe, yang artinya hidup batiniah yang kekal. Itu dapat kita gambarkan bahwa kehidupan Kristus masuk dalam diri Paulus. Kehidupan Kristus masuk dalam hidup kita, sehingga kita masuk dalam fase yang baru, yaitu menyatakan kehidupan Kristus yang kekal tadi. Kalau boleh digambarkan, Tuhan memakai tubuh kita untuk menyatakan eksistensinya. Sama seperti Tuhan memakai tubuh Paulus untuk menyatakan eksistensi Tuhan Yesus. Tuhan memakai tubuh Paulus untuk menyatakan keberadaan dirinya. Maka Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mati, tapi yang ada sekarang ini Kristus. Eksistensinya Paulus yang baru adalah Kristus. Dan itu juga harus kita alami terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, dipakai Tuhan untuk menyatakan keberadaannya, supaya melalui melalui kita, orang-orang dapat mengerti, dapat melihat, dan dapat merasakan kehadiran Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kata zoe ini juga mempunyai arti yang luar biasa. Zoe itu artinya having vital power in itself. Ada kekuatan vital di dalam dirinya. Ketika Kristus menyatakan eksistensinya melalui Paulus, maka akan ada yang namanya vital power, kekuatan yang sangat vital, yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus, ketika Kristus, Roh Allah masuk dan merasuki Paulus, maka dia menyatakan eksistensinya. Eksistensinya apa kemudian? Menyatakan Kristus. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Kristus menyelamatkan. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk membuktikan akan kuasa yang vital tadi di dalam diri Paulus. Hal yang sama saya percaya
dapat terjadi dalam hidup kita. Ketika Kristus hidup di dalam kita, maka Dia akan menyatakan eksistensinya melalui kita, supaya melalui kita dunia dapat melihat, merasakan dan mengalami eksistensi Kristus dalam hidup mereka. Nah, disitulah satu titik maka kita dimampukan menjadi terang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya sudah mati karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Artinya kita gagal menuruti hukum Tuhan. Karena kegagalan tadi, maka kita dihukum. Tapi penghukuman itu sudah diambil Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus ketika Dia dikubur. Dan ketika Kristus bangkit, Dia merasuki kita. Rohnya masuk dalam diri kita. Istilah, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata turun, eperkomai, itu artinya juga gambarannya merasuki kita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita dibangkitkan, kita dilahirkan kembali oleh Roh. Roh itu merasuki kita. Untuk apa? Untuk menyatakan eksistensinya kepada dunia, supaya dunia diterangi melalui hidup kita. Roh itu menyatakan eksistensinya kepada dunia, supaya dunia diselamatkan melalui kita. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kita ini gambarannya saudara seperti zombie, tapi zombie yang ilahi. Artinya kita ini sebenarnya sudah mati, tapi ada roh yang bergerak dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang membuat kita hidup kembali. Dan kemudian kita bergerak untuk membuktikan eksistensi Roh Allah itu, untuk membuktikan eksistensi Kristus yang menyelamatkan. Maka Rasul Paulus mengatakan, jikalau kamu hidup oleh Roh, maka baiklah kamu juga dipimpin oleh Roh. Mari kita tunjukkan yang namanya having vital power in itself. Kekuatan ilahi, kekuatan yang vital keluar dari hidup kita untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Disinilah kita dimampukan untuk bangkit menjadi terang. Nah, kesimpulan dari semua itu adalah, sudah dikasih Tuhan, mari kita berubah. Mari kita seperti Rasul Paulus mengatakan, mematikan manusia lama. Karena memang sudah mati. Karena sudah mati maka tidak muncul lagi. Mari kita tunjukkan, mari kita keluarkan eksistensi Roh Allah dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Tapi ketika Roh Allah itu sudah merasuki kita, maka kita yang sudah mati oleh karena dosa dihidupkan kembali. Roh Allah bergerak di dalam kita. Roh Allah merasuki kita, sehingga setiap gerakan, setiap tindakan dan arah kita itu semua semata-mata oleh kehendak Roh Kudus, dengan tujuan untuk menyatakan dan membuktikan Yesus adalah Tuhan. Disitulah kita menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.